Perusahaan otobus di Indonesia terus berkembang dengan menghadirkan rute-rute baru demi memperluas jaringan. Bahkan, ada yang sampai membuka trayek antar lintas negara, bagi mereka yang berada di pulau yang berbatasan dengan negara tetangga. Orang-orang dari Brunei Darussalam dan Malaysia yang ada di Kalimantan, biasanya akan menggunakan bus untuk kembali ke negara asal mereka. Bus asal Indonesia ini bukan hanya mengantar sampai perbatasan, tapi sampai ke beberapa titik tujuan di Brunei dan Malaysia. Begitu juga wilayah Nusa Tenggara Timur yang terhubung dengan Timor Leste melalui darat. Faktor geografis itu memungkinkan kedua warga negara melakukan perjalanan lintas negara melalui jalur darat, termasuk menggunakan transportasi umum seperti bus. Berikut ini, beberapa PO bus yang bisa Anda manfaatkan untuk berkunjung ke negara tetangga. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Yang pertama yaitu Perum Damri. Perusahaan otobus milik pemerintah Indonesia ini menjadi yang pertama membuka trayek antar negara dengan perjalanan Pontianak menuju Sarawak, Malaysia. Tak hanya ke Malaysia, Damri juga membuka jalur ke Bandar Seri Begawan di Brunei Darussalam. Di wilayah Indonesia Timur, Perum Damri juga membuka rute lintas negara Kupang NTT ke Dili, Timor Leste. Untuk fasilitas bus terbagi menjadi dua, yaitu kelas eksekutif dan kelas royal. Kelas eksekutif menawarkan fasilitas yang nyaman, sedangkan kelas royal dikenakan tarif lebih tinggi namun dengan layanan yang lebih lengkap. Untuk menikmati perjalanan dari Pontianak ke Sarawak, Malaysia, penumpang dikenakan tarif Rp275.000 untuk kelas eksekutif, dan untuk kelas royal dikenakan tarif sekitar Rp350.000. Meski terkadang ikut mengalami kenaikan harga tiket pada momen mudik Lebaran, Damri biasanya masih menjadi yang paling murah di antara PO bus lainnya. Damri juga menjadi perusahaan transportasi tertua, berdiri sebelum Indonesia merdeka. Perum Damri memiliki kurang lebih 5.000 armada, yang terbagi menjadi beberapa layanan seperti angkutan kota dalam provinsi atau AKDP, antar kota antar provinsi atau AKAP, angkutan bandara, angkutan lintas batas negara, angkutan logistik, dan angkutan pariwisata. Perum Damri juga bekerja sama dengan beberapa karoseri ternama seperti karoseri Tentrem, Piala Mas, Gunung Mas, Asian Auto International dan Morodadi Prima. Kemudian ada PO Bagong, yang ternyata melayani rute lintas negara, terutama rute Indonesia menuju Timor Leste. Rute yang dilintasi yakni dari Kupang menuju Su, Kefaменanu, Atambua, lalu dilanjutkan checkpoint di Mota Ain NTT yang menjadi titik perbatasan Indonesia Timor Leste. Setelah itu, perjalanan dilanjutkan menuju Maubara, Likisha, Tibar, sampai di titik akhir Dili, Timor Leste. Bus yang digunakan sendiri menggunakan bus kelas medium dengan layanan ekonomi dan konfigurasi kursi 2-2. Waktu perjalanan yang dihabiskan dari Kupang ke Timor Leste mencapai kurang lebih 9 jam. PO yang berasal dari kota Malang ini juga bekerja sama dengan beberapa karoseri dari dalam negeri, seperti Adiputro dan Tentrem. PO Bagong juga melayani kendaraan untuk mobilitas di area pertambangan, pariwisata, angkutan kota dalam provinsi atau AKDP, antar kota antar provinsi atau AKAP, dan tentunya PO Bagong juga melayani angkutan lintas batas negara. PO yang berdiri pada tahun 1994 ini telah memiliki armada bus lebih dari 2.500 unit. Kemudian ada POSJS. POSJS sendiri adalah singkatan dari perusahaan otobus Setia Jiwana Sakti. Sebuah perusahaan otobus yang melayani rute perjalanan dari Pontianak ke Malaysia dan Indonesia ke Brunei Darussalam, menjadikannya salah satu PO tertua di Kalimantan yang melintasi dua negara.
POSJS menyediakan dua kelas layanan bus untuk rute tersebut, yakni ekonomi dan super eksekutif. Harga yang ditawarkan terbilang cukup murah, di mana untuk menuju Sarawak, Malaysia, harga tiketnya sekitar Rp250.000 untuk ekonomi dan sekitar Rp300.000 untuk kelas super eksekutif. Dan PO Bus SJS juga bekerja sama dengan beberapa karoseri dalam negeri, seperti karoseri Adiputro dan karoseri Rahayu Santosa. Itulah PO Bus dari Indonesia yang melayani rute hingga ke luar negeri. Bagaimana? Apa kalian ingin mencobanya? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian konten kali ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, agar membantu channel ini cepat berkembang. Sekian dan sampai jumpa di konten selanjutnya.